berkumpul di Ganesha 3 dalam rangka penandatanganan tanda kesepahaman antara Unisa dengan Universitas Trisakti dan antara Unisa dengan PT Bibu dan Universitas Trisakti dengan PT Bibu. Pak yang saya hormati, dalam penandatanganan tanda kesepahaman ini tentu saya sampaikan bahwa kooperasi kita itu kan di beberapa perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal-hal lain yang mungkin nanti dibutuhkan barangkali oleh Bibu atau Universitas Trisakti, yuk kita diskusikan sepanjang sumber daya ada di Indonesia, pasti kita siap memberikan bantuan. Nama apa kita siap memberikan bantuan? Karena kita mungkin sama ide kita adalah untuk menjadikan institusi kita masing-masing. Ya, saya bisa menjadi lebih baik, mungkin Univas harus bisa menjadi lebih baik, dan demikian juga PT Bibu yang bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana tugas pokok dan fungsi atau yang dicita-citakan oleh PT Bibu, tentunya pasti adalah untuk kemajuan Indonesia. Ya. Untuk Universitas Pendidikan Ganesha melalui Bapak Rektor, kami merasa terhormat bisa bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha karena secara historis memang Universitas Trisakti didirikan oleh senior-senior dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi tidak saja pada saat pendirian Universitas Trisakti dilahirkan oleh senior-senior dari sini, tetapi kami akan terus mendapat pembinaan. Nah, sebelum lanjut, kami informasikan dulu, terutama Pak Direktur PT Bibu Trisakti, bahwa Universitas Trisakti itu memang universitas kecil di kampung yang bernama Singaraja. Program studi yang sudah operasional itu 5 program studi, yaitu program studi pertanian, program studi manajemen, program studi hukum, program studi administrasi publik, kemudian program studi bimbingan konseling, dan yang baru mendapat izin program studi informatika baru menerima mahasiswa. Nah, 5 program studi yang sudah beroperasi itu 4 tergolong akreditasi baik dan 1 masih tergolong C, model akreditasi yang lama, gitu. Tapi yang sudah disetarakan. Kami yakini kami tidak bisa melakukan kerja-kerja yang baik dan benar tanpa bergabung bersama-sama perguruan tinggi. Kami di Jawa sudah diarahkan juga untuk bergabung bersama UGM, Pak Rektor. Kemudian pekan lalu kami terima oleh Udayana, bahkan mereka akan mengumpulkan forum rektor untuk bersama-sama bergabung. Kami tahu sekali bahwa di Bali ini luar biasa. Kita tidak bisa membangun sebuah bangunan tanpa ada hitung-hitungannya gitu. Kami ingin membangun 3 bagian, Pak. Kami tidak hanya membangun bandara, tapi kami membangun pertama bandara, kedua di sebelahnya ada Airport City, dan yang ketiga Aerotropolis. Kalau hanya membangun bandara, semua orang bisa membangun bandara, Pak. Tapi bagaimana kita membangun sebuah kota baru, peradaban baru dengan konten lokal yang cukup kuat. Maka kami bersama-sama perguruan tinggi kami ingin bahwa tolong dampingi kami. Karena jelas 2 pekan lalu, Pak, kami dipesan oleh Presiden Indonesia kelima bahwa silahkan bangun bandara di Bali, tapi jangan hilangkan Bali. Nah, ini tidak mudah. Kalimatnya sederhana, tapi buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu pesan beliau, silahkan bangun bandara di Bali, jangan hilangkan Bali.
kan institusi perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu sesungguhnya kan dia memiliki sumber daya manusia, kan gitu ya. Nah, UNISA memang sepakat terus melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan institusi atau stakeholder yang lain. Nah, terkait dengan kerjasama kita, yang pertama juga dengan UNIPAS, Universitas Panji Sakti, dan juga dengan PT Bibu Panji Sakti. Nah, ini memang kita lakukan penandatanganan nota kesepahamannya adalah kita di UNISA siap memberikan sumber daya yang kita miliki untuk kemajuan institusi itu. Mungkin kemajuan UNIPAS, kemajuan daripada PT Bibu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut bahwa kita yang dalam hal ini bertiga ya, itu tentu bagaimana agar dalam kolaborasi dan sinergi ini ya, bersama ini kita bisa bersama-sama majunya. Tapi majunya ke arah mana? Tentu majunya adalah untuk ke arah pembangunan Indonesia, atau minimal Bali bisa menjadi lebih baik, kan itu yang kita harapkan. Sehingga saya harapkan bahwa penandatanganan MOU ini tidak hanya menjadi dokumen yang sekali ditandatangani dan ditutup tanpa ada agreement. Implementasi. Nah, oleh karena itulah kita sepakat semuanya nanti setelah MOU ini kita akan melakukan action atau aktivitas sebagaimana yang kita miliki dan sebagaimana tujuan kita, gitu ya. Nah, kalau UNISA kan jelas tujuannya sebagaimana yang tertuang dalam visinya itu adalah menjadi universitas unggul berlandaskan pada faktor integran di Asia. Nah, tentu untuk kita mencapai unggul di Asia dengan menjadi trendsetter dan menjadi international reputable university, kita bisa berjalan sendiri. Tentu dukungan dari pihak-pihak lain sangat kita harapkan. Nah, oleh karena itulah terjadi penandatanganan nota kesepahaman pada saat ini, karena sekecil apapun institusi itu, kalau kita sudah lakukan suatu tujuan yang baik, maka akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau UNISA tidak melihat apa institusi begini begitu, enggak. Yang penting nanti komitmennya adalah untuk pembangunan Bali, ya, pembangunan Indonesia pasti kita lakukan. Dan ini memang sebagaimana yang telah ada di dalam visi, ya, bahwa kegiatan atau aktivitas UNISA itu berlandaskan pada filosofi Trihindokrane, yaitu bagaimana kita menjalin keserasian dengan Tuhan, dengan sesama, dan untuk menjaga lingkungan agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, sepanjang yang kita ajak kerjasama adalah koridornya sama untuk menjalin keserasian itu, UNISA siap. Dengan mitra manapun kita akan siap. Ada yang lain disampaikan Pak terkait hal ini? Yang lain mungkin barangkali saya memberikan dorongan kepada UNIPAS, jadilah perguruan tinggi yang baik, dalam artian harus menjadi perguruan tinggi yang mampu mencetak sumber daya yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Indonesia. Nah, kalau untuk PT Bibu Panji Sakti, bekerjalah dengan baik, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, jadikan Bali lebih baik dan kebaliannya tetap ada untuk kemajuan masyarakat secara umum. Ya, dari nota kesepahaman ini kita Universitas Panji Sakti kalau dengan PT Bibu ingin berlanjut untuk melakukan kerjasama di dalam melakukan pembangunan di Buleleng dan di Bali pada umumnya, gitu. Tentu sesuai dengan kapasitas dan sumber daya manusia yang ada di Universitas Panji Sakti, gitu. Jadi dengan siapapun yang datang membangun Buleleng, kita akan siap bekerja sama bersama-sama dalam membangun Buleleng dan membangun Bali. Itu kalau dengan Bibu. Kalau dengan Universitas Pendidikan Ganesha, ini sebenarnya sudah merupakan perpanjangan 5 tahun berikutnya. Bahkan seperti saya katakan tadi, Universitas Panji Sakti itu didirikan oleh senior-senior dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kami berharap masih tetap berlanjut mendapat bimbingan dan pembinaan dan kerjasama sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, sesuai dengan kapasitas yang ada di masing-masing. Ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, kami memang kalau untuk dengan Universitas Pendidikan Ganesha, gitu, kalau Universitas Pendidikan Ganesha kan sampai kelebihan calon mahasiswa ada yang tidak bisa diterima, gitu. Nah, itu kita berharap Universitas Panji Sakti itu bisa mendukung, gitu.
Tapi lebih dari semua itu adalah kami ingin bekerja sama, mendapat bimbingan dan pembinaan dari Universitas Pendidikan Ganesha gitu, sehingga Universitas Panjasakti bisa berkembang membuntuti Universitas Pendidikan Ganesha. Siap, makasih Pak. Kita akan lanjut segera dengan bersama dari Kota Keseimbangan kan sebagai awal dan juga pintu sebagai payung. Terus setelah itu kita akan sambung dengan kata kerjasama dari 3 program perguruan tinggi itu, terutama yang 2 hal yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu kita perlu perguruan tinggi sekali untuk sama-sama membangun peradaban baru di Sinarajaya. Yang kedua Pak, kita sudah lama sekali Pak bahwa isu-isu daripada bandara ini Pak. Tapi sisi masyarakat Buleleng ingin menginginkan memang ini real Pak. Ya. Bisa tanya nggak kapan Pak rencana Penlok ini kan keluar? Kalau tanya Penlok, saya nggak berani memutuskan. Itu kan pemerintah ya, tapi prosesnya berjalan terus. Yes. Yang terpenting proses berjalan terus ya. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, kementerian terkait. Mudah-mudahan tidak lama lagi lah mimpi masyarakat Tugu Tamba dan Bali ini mewujud ya. Mohon doa dari teman-teman semua. Karena Indonesia perguruan tinggi terbesar di Buleleng ya. Dengan begitu banyak tadi beliau sampaikan polanya ada di mana dan itu luar biasa menurut kita. Di setiap daerah pasti perguruan tinggi membutuhkan dalam setiap pembangunan. Dan itu kami ingin sama-sama membangun Buleleng ini dengan sesuatu yang Jadi dikatakan ada juga dan pembangunan bandara kan ada pembangunan yang lain sejarahnya apa saja Pak? Jadi ada 3 bagian besar yaitu bandara, Aerocity, sama Aerotropolis. Jadi ini yang saya kira luar biasa dampak ekonominya. Karena dengan pembangunan Aerotropolis itu kita bisa menghasilkan hampir lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan baru. Luar biasa. Iya. Mohon doanya. Ini Siap. untuk kesejahteraan kita semua. Tapi harus damai dulu. Iya kan? Ya. Dan apa harapan Pak tentang pembangunan nantinya di Buleleng ini Pak?